Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gozyuja di episode ke-9. Di episode sebelumnya diceritakan Tono yang akhirnya bertemu dengan kakaknya setelah bertahun-tahun terpisah. Selain pengusaha muda, namun ternyata terungkap bahwa Kwon adalah pemburu Sentai Ring juga utusan Buraidan yang bernama Garyudo. Karena frustasi atas hasutan kakaknya, kini Tono yang merasa serba salah memutuskan untuk menyendiri lagi dan keluar dari Gozyuja. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah membuang cincinnya, kini Tono memutuskan bekerja di sebuah kafe bernama Butler sebagai waiters. Tak seperti sebelumnya, sifat cuek Tono dan ketidakramahannya terhadap customer malah menjadi nilai plus di sini. Bahkan karena gayanya itu, Tono membuat kafe itu viral dan hal itu disukai oleh atasannya. Dan karena itu juga atasannya memperbolehkan Tono mengajak teman ke sana dan akan diberi diskon. Namun sayangnya di sini Tono mengaku sudah tak memiliki teman dan tak pantas punya teman. Akan tetapi di saat yang sama tak disangka Tono harus melayani Fire Candle yang kebetulan menjadi customer. Dan beruntungnya pria itu juga tak sadar bahwa yang melayaninya itu adalah Tono. Kedatangan Fire Candle ke sana ternyata untuk membuang rasa kesalnya terhadap Gozyo Wolf dan memikirkan cara untuk mengalahkannya. Terlebih lagi saat ini ia juga sudah tahu kalau Tono adalah adik dari Kwon alias Garyudo. Sehingga secara tak langsung kini ia jadi punya saingan untuk mengalahkan Tono. Karena kerap diejek oleh Kwon yang mengatakannya tak akan pernah menang, Fire Candle pun menjadi semakin kesal. Setelah makan, Fire Candle pun langsung pergi tanpa membayar. Sehingga Tono pun menahannya dan memperingatkan pria itu. Akan tetapi di saat yang sama sang owner cafe menilai Fire Candle cukup tampan. Sehingga ia merekrutnya bekerja di sana untuk melunasi biaya makanannya. Tanpa basa-basi, Fire Candle pun menerima tawaran itu dan bertekad untuk menjadi nomor satu dari siapapun dan dalam hal apapun. Tono yang tak mau membiarkan hal itu terjadi lantas memulai persaingan di antara mereka dalam melayani customer. Sementara di cafe Half Century, para Gozyo merasa bingung dengan tindakan Tono yang aneh dan terkesan terburu-buru. Namun di saat yang sama Kwon datang mengatakan bahwa mereka tak tahu apa-apa tentang Tono. Awalnya para Gozyo tak tahu bahwa pengusaha muda itu adalah Garyudo. Sehingga hal itu membuat Riko bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan seorang pengusaha muda terkenal datang ke kafe itu. Tanpa basa-basi, Kwon pun memberitahu bahwa ia sebenarnya adalah kakak kandung dari Tono. Karena merasa paling tahu tentang adiknya, Kwon pun melarang mereka berteman dengan adiknya itu. Karena Kwon merasa mereka akan memberi dampak buruk pada adiknya. Namun di sini Riko langsung menentang dan meminta Kwon untuk memberikan Tono kesempatan untuk menentukan temannya sendiri. Kwon yang tak senang dengan pernyataan itu lantas menantang mereka semua untuk bertarung. Sementara di kafe sebelumnya, perolehan poin Tono dan Fire Candle masih berjalan imbang. Dan di sini Fire Candle yang tak mau kalah terus berusaha menjadi yang terbaik, bahkan ia harus repot-repot mengejar customer yang kabur karena tak punya uang untuk membayar. Setelah berhasil mengamankan pria itu, Tono menemuinya kembali dan bertanya apa alasan Candle berjuang keras untuk menjadi sang nomor satu. Di sini Fire Candle menjelaskan bahwa ia tak mau menjadi pecundang. Karena yang sebenarnya ia inginkan bukanlah menjadi nomor satu, melainkan mencari makna di balik itu, yaitu menemukan arti bertarung yang sesungguhnya. Candle berkata bahwa ia punya impian yang tak lain adalah mengalahkan Gozyo Wolf. Dan ia sangat ingin merasakan jiwa lawannya itu ketika bertarung. Walau akan kalah, Candle pun tak mau menyerah. Dan dari percakapan mereka, akhirnya ia pun jadi sadar dan bersemangat kembali. Begitu juga dengan Tono yang akhirnya tersadar oleh sikap Candle. Selain itu, Tega Sword pun menemuinya dan meminta Tono keluar dari pikiran yang akhirnya malah membatasi dirinya sendiri. Untuk itu Tega Sword meminta Tono bertarung sekali lagi agar Tono menemukan dunianya sendiri tanpa harus bergantung pada ucapan orang lain. Di tempat berbeda, pertarungan para Gozyo dan Garyudo akhirnya dimulai. Di sana mereka berusaha mati-matian menghadapinya. Namun kemampuan Garyudo ternyata tak bisa diremehkan. Di pertarungan itu para Gozyo dibuat kewalahan, bahkan mereka dengan mudah dikalahkan olehnya. Tak lama kemudian Tono yang sadar akhirnya dikirim kembali ke arena pertarungan itu. Awalnya Tono masih ragu untuk kembali bertarung. Namun semua temannya berusaha menyadarkan Tono bahwa sebenarnya mereka punya ikatan walaupun itu dalam bentuk hutang, pinjaman, dan juga balas jasa.
Mendengar pernyataan teman-temannya, Tono akhirnya sadar bahwa maksud dari semua itu adalah ikatan persahabatan. Ketika semua Gozyeo terpojok dan tak bisa lagi bertarung, Tono akhirnya membulatkan tekad dan kembali berubah menggantikan teman-temannya menghadapi kakaknya itu untuk kembali menjadi sang nomor satu. Tekadnya untuk membuka dunianya sendiri lantas membuat Gozyeo Wolf mendapatkan senjata baru bernama Gojo The Caliber Go. Dan dengan senjata itu semua Sentai yang disaman oleh Garyudo berhasil dikalahkan. Bahkan Garyudo pun juga berhasil dikalahkan sehingga ia memutuskan mundur dari pertarungan. Di sini Tono sudah tak mau menjadi pecundang dan mendengarkan hasutannya. Akan tetapi pertarungan ternyata belumlah berakhir. Tak lama kemudian Fire Candle dan robotnya kembali muncul menantang Tono bertarung. Seketika itu juga Tono mengerahkan Tega Sword-nya dan mengubahnya ke bentuk Tega Sword Deka Claw. Kali ini Fire Candle sadar bahwa jiwa Tono sudah kembali sehingga ia menikmati pertarungan mereka walau ia harus kalah lagi. Usai pertarungan, Tono kembali ke Half Century dan lantas meminta maaf pada teman-temannya dan ia pun berjanji akan membayar hutang serta membalas jasa mereka semua. Sementara Kwon yang kalah dari adiknya memperlihatkan tanda silang di punggungnya dan bertekad akan mengalahkan Tono. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita Number One Sentai Gozyeo kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.